Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Diatma Ramadan dari SI19B. Saya akan mempraktekkan mengenai routing dinamik. Pertama, routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dan dinamik dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara satu router dan router lainnya. Oke, langsung saja kita akan ke prakteknya melalui Cisco Packet Tracer. Pertama kita membuat skenario ini. Skenarionya seperti ini. Ini seperti routing pada routing statik kemarin, akan tetapi konfigurasinya agak berbeda. Selanjutnya kita akan memasukkan IP-IP yang akan digunakan untuk routing ini dalam tabel RIP. Oke, RIP ini sudah saya masukkan. Jika ingin masukkan tinggal lewat sini saja. Untuk router 2 ini IP-nya, dan untuk router 3 IP-nya seperti ini. Oke, setelah selesai kita masuk ke CLI, command CLI. Lalu kita ketikkan no auto summary. Auto summary. Karena saya sudah melakukannya, maka saya tidak perlu melakukannya. Oke, setelah kita melakukan no auto summary, kita ke config lagi, lalu kita pencet save. Setelah kita save, kita lakukan hal yang sama kepada router 2 juga, no auto summary dan version 2. Yang kedua, yang ketiga no auto summary dan version 2. Setelah itu kita pencet power cycle untuk seluruh device. Setelah kita lakukan hal tersebut, lalu kita akan melihat root IP-nya seperti ini. Show ya Allah, salah. Ini cara exit-nya. Show IP route. Nah, kita akan diberi oleh Cisco bagaimana IP kita di-routekan sesuai dengan keinginan kita ketika kita memasukkan RIP di sini. Setelah itu kita akan melakukan perintah-perintah dari nomor 7. Oke, pertama dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Kita start, masuk ke router 1, masuk ke PC2, lalu reply PC2 ke router 1, lalu ke PC1. Oke, bisa. Lalu kita delete dulu, lalu PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Kita next, masuk ke router 1, lalu masuk ke router 2, lalu masuk ke PC3. Lalu PC3 akan mereply. Masuk ke router 2, masuk ke router 1, lalu ke PC1. Oke. Sukses. Lalu PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita jalankan. Masuk, lalu kita masuk ke router 3, lalu bisa masuk ke server 1, kembali ke router 3, masuk ke router 1, kembali ke PC1. Selesai. Selanjutnya dari PC1 ke server 2, router 1, router 3, lalu ke server 2, lalu kembali lagi ke router 3, masuk ke router 1, lalu ke PC1. Lalu dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC1. Oh, kita harus delete dulu. PC3 ke PC1. Dan next, masuk ke router 2. Next, masuk ke router 1. Next, masuk ke PC1. Kita kembalikan lagi, PC1-nya mereply, masuk ke router 2, lalu masuk ke PC3. Lalu PC3 ke PC2.
Kita delete dulu PC 3 ke PC 2. Masuk ke router 2, masuk ke router 1, lalu masuk ke PC 2. Lalu PC 2 akan mereply kembali ke router ke PC 3 maksud saya. Setelah itu PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Masuk ke router 2, masuk ke router 3, lalu masuk ke server 1. Selanjutnya masuk ke router 3 lagi, lalu masuk ke router 2, lalu masuk ke PC 3. Oke, lalu ke server 2. Kita delete dulu server 2. Kita next, masuk ke router 2, masuk ke router 3, lalu masuk ke router ke server 2. Lalu kembali lagi dengan mereply dan masuk ke PC 3. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1 kita delete dulu, server 1 masuk ke server 2. Lanjut masuk ke router 3, masuk ke server 2, lalu membalas server 2 ke server 1. Oke, kita delete server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 1. Masuk ke router 3, masuk ke router 1, lalu masuk ke PC 1. Lanjut masuk ke router 1, lalu masuk ke router 3, lalu masuk ke server 1. Server 1 ke PC 2. Kita delete dulu server 1 ke PC 2. Next, masuk ke router 3, masuk ke router 1, masuk ke PC 2, kembali lagi ke router 1, kembali ke router 3, lalu membalas ke server 1. Selanjutnya kita delete ke server 3, dari server 1 masuk ke PC 3. Next, router 3, masuk ke router 2, masuk ke PC 3, lalu kembali lagi seperti biasa. Lalu kita akan kembali ke mode real time, lalu kita akan melakukan trace. Kita akan melakukan trace ke sesuai dengan nomor 7. Desktop, IP command prompt. Pertama kita akan trace ke PC 2. PC 2 memiliki IP .65. Tracer 192.168.1.65. Oke, masuk ke PC 2. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Desktop, configuration 253. Tracer. Oke, masuk ke PC 3. Setelah itu kita akan melakukan PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Masuk ke server 1. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Stop IP configuration seperti ini. Masuk ke server 2. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Masuk dari PC 3 ke PC 1, lalu PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Masuk ke PC 2. Selanjutnya PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1.
Ini masuk ke server 1. Selanjutnya PC 3 ke server 2. Server 2. Oke. Masuk ke server 2. Lalu dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Kita copy dulu server 2 aja. Masuk ke server 2. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. PC 1 kita lihat dulu IP-nya. Masuk server 1 ke PC 1, lalu server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Set. Masuk dari lalu server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Oke, masuk semua. Selanjutnya kita akan melakukan skenario yang berikutnya, yaitu buat skenario jalur routing R1 R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang berhubung dengan R1 dan R3. Misalkan interface serial R3 ke arah S1. Kemudian tunggu sekitar 15 dan 20 detik. Lalu lakukan pengetesan poin 7 kembali. Oke, kita akan mendisable serial dari router 3 ke router 1. Dan kita matikan dulu. Oke, kita save. Selanjutnya sudah mati. Lalu kita akan melakukan skenario yang ini. Kita akan melakukan skenario dari PC 1 ke PC 2. Masuk ke router 1, masuk ke PC 2, lalu PC 2 masuk ke router 1, sukses. Bisa, kita delete. Lalu PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Nah, kembali ke ini masuk ke router 3 karena kan di sini kabelnya putus. Kabelnya kan tidak nyambung. Jadi ini dicarikan jalur lain, yaitu masuk ke router 3, lalu masuk ke router 2, lalu baru masuk ke PC 3. Oke, sukses. Lalu kembali ke PC 3, masuk ke router 3, masuk ke router 1, mereply PC 1. Successful. Kita delete. Server PC 1 ke server 1. Ini akan terlihat normal karena tidak ada kabel yang berubah di sini. Nah, seperti yang tadi normal. Lalu PC 1 ke server 2. Ini juga akan normal karena tidak ada kabel yang terganggu. Masuk ke server 2 seperti tadi. Masuk ke router 1 dan mereply seperti biasanya. Lalu PC 3 ke PC 1. Ini ada sedikit gangguan, yaitu harus melalui jalur lain, tidak jalur yang efisien. PC 3 masuk ke router 2, lalu router 3, lalu router 1, lalu PC 1. Lalu kembali lagi mereply, masuk ke router 3, router 2, lalu PC 3 maksud saya, maaf. Lalu delete. PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Masuk ke router 2.
masuk ke router 3, kembali ke router 1, masuk ke PC 2, lalu PC 2 mereply ke PC 3 dengan jalur yang sama. Oke, PC 3 ke server 1. Ini juga tidak ada gangguan karena kabelnya di sini dan ini akan menggunakan jalur yang ini. Server 1 akan mereply seperti tadi. Bisa. Oke. Selanjutnya PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Next. Bisa. Normal. Oke, masuk. Kita hapus dulu. Karena tidak ada kabel yang gangguan, maka seperti yang tadi jalannya. Lalu server 1 ke server 2. Nah, ini jelas tidak ada gangguan karena kabel di sini tidak ada yang lepas. Oke, kan seperti biasa mereply. Server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Mohon maaf ada kesalahan. Server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Oke, kita lihat tidak ada gangguan karena kabelnya di sini dan ini menggunakan jalur yang ini. Tidak ada gangguan. Lalu server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Normal, tidak ada gangguan. Selanjutnya server 1 ke PC 3. Ini juga akan normal karena kabelnya yang putus di sini. Akan mereply seperti tadi ya. Nah, dan paketnya kembali lagi dan mereply ke server 1. Oke, sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.